Halo anak-anak semua, selamat pagi kelas 3A, 3B, 3C. Ya, kita bertemu kembali hari ini. Semoga kalian selalu bersemangat. Oke. Ya. Nah, hari ini kita bahas masih dengan tema 3A, subtema 2, kemudian pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Oke, sudah siap? Bagus. Ya. Untuk yang pertama, kita bahas tentang menghargai kegiatan kegemaran olahraga. Ya, tentu anak-anak mempunyai kegemaran masing-masing. Ya, ada gemar berlari, kemudian sepak bola, atau yang lain, misalnya basket, renang, dan lain-lain. Ya, nah bagaimana cara menghargai kegemaran olahraga? Nah, karena menghargai itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Misalnya ada lomba lari. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, memberi support, mendukung teman yang sedang ikut lomba lari. Kemudian, ketika temanmu memenangkan perlombaan, apa yang kamu lakukan? Iya, memberi selamat. Lo mengucapkan selamat kepada teman yang menang lomba renang. Nah, ketika temanmu, misalnya ini ada contoh, ya, memasukkan bola ke gawang. Apa yang dilakukan? Iya, memuji teman yang berhasil membuat gol. Nah, itu salah satu contoh masing-masing ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di bukumu itu ada soal-soal tentang matematika. Ya, kalau yang kemarin kita belajar tentang penjumlahan, ya, hari ini kita juga bahas tentang pengurangan. Ya, misalnya di sini ada soal cerita. Mada melihat perlombaan lari di televisi. Lintasan lari yang harus ditempuh adalah 3.984 meter. Seorang pelari sudah menempuh lintasan lari sejauh 1.382 meter. Yang ditanyakan, berapa jauh lintasan yang harus ditempuh pelari itu? Jadi sisanya, ya, sisa yang harus dilalui. Nah, ada cara, yaitu dengan cara bersusun panjang dan juga ada cara bersusun pendek. Ya, cara bersusun panjang dengan menguraikan berdasarkan nilai tempat. Yaitu di sini ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan dan satuan seperti ini. Ya, kalau sudah diurai, kemudian dikurangi 4 dikurang 2, 80 dikurang 80, kosong. Kemudian 900 dikurang 300 menjadi 600. Kemudian 3000 dikurang 1000 menjadi 2000. Jadi nilainya, hasil yang diperoleh dari pelari yang harus ditempuh kurangnya yaitu 2602 meter. Seperti itu ya nak ya. Kemudian ada cara pendek. Nah, mulai bersusun pendek yaitu dengan menyusun, tidak seperti bersusun panjang dengan mengurai dari nilai tempat. Kita langsung tulis seperti ini ya nak ya. Ya, 4 dikurang 2, langsung tulis 2, kemudian 8 kurang 8, 0, kemudian 9 dikurang 3, 6, 3 dikurang 3 kurang 1 sama dengan 2, diurai. Itu namanya cara bersusun pendek. Ya, semoga kalian mengerti, memahami seperti itu ya nak ya. Kita lanjutkan. Bagaimana jika angka pengurang pada nilai tempat yang sama itu lebih besar nak dari angka yang dikurangi? Kamu dapat melakukan pengurangan dengan cara meminjam. Oke, coba kita lihat contohnya. Nah, misalnya di sini ada contoh soal 3.349 dikurang 2.167. Di sini ada 7, 9, ya bisa ya nanti dikurang ya. Nah,
Kita urai, coba kita sama-sama lihat. Nah, di sini kita urai menjadi nilai tempatnya. Ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, setelah diurai seperti ini, kita perhatikan ya dengan cara panjang. 9 dikurang 7 bisa ya. Ya. Nah, di sini 40 dikurang 60, nak. Kalau 40 lebih sedikit ya, artinya kita meminjam kepada siapa di depannya, nak. Nah, di sini ada 300. Pinjam 100. Nah, pinjam saya jadi 140. Ya, nak. Nah, nanti kita tulis sisanya jadi 200, kita ingat-ingat ya. Oke, kemudian 9 dikurang 7, 2. Kemudian 140 ya, dikurang 60 menjadi 80. Kemudian tadi masih sisa 200 dikurang 100 jadi 100. Kemudian 3000 dikurang 2000 menjadi 1000. Jadi 3349 dikurang 2167 sama dengan 1182. Nah, kalian ingat nih ya, hati-hati dalam meminjam. Kemudian kalau yang sudah dipinjam, diingat-ingat kamu tulis ya, dicoret, kemudian diganti angkanya supaya tidak lupa kalau hal itu dipinjam. Seperti itu, nak ya. Semoga kalian selalu mengingat-ingat dalam mengerjakan soal-soal. Kita lanjutkan lagi. Ini juga bisa dengan cara pendek ya. Seperti ini. 3349 dikurang 2167. 9 dikurang 7, 2. Kurangi angka puluhan ya. 4 dikurang 6 tidak bisa, maka dia meminjam 100 dari 300 ya, menjadi 8. Kurangi angka ratusan ya, karena sudah dipinjam maka 100-an, maka sisanya 200-an. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian kurangi angka ribuan ya. 3000 dikurang 2000 menjadi 1000. Jadi 3349 dikurang 2167 sama dengan 1182. Seperti itu, ini dengan cara pendek. Jadi kalian boleh memilih sendiri ya. Nah, di bukumu juga ada soal-soal ya, nanti kalian kerjakan ya. Misalnya di sini Juna menyukai olahraga voli, Arman menyukai olahraga basket, mereka saling mendukung. Misalnya saat Juna mengikuti lomba voli antar kelas, Arman menemani Juna latihan. Arman juga menyemangati Juna. Apakah sikap Arman sudah sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila? Ya. Jadi kalau menghargai berarti kita ikut dalam kegiatan tersebut ya, ikut memberi support, memberi semangat. Maka sikap sikap Arman sudah sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, ini nanti kalian juga kerjakan di bukumu. Rekreasi merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Rekreasi membantu kita menghilangkan kejenuhan ya, akibat kegiatan rutin sehari-hari. Rekreasi dapat membuat kita merasa segar kembali. Dengan demikian, kamu dapat bersemangat kembali untuk memulai kegiatan. Nah, dikatakan mengapa rekreasi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ya, karena manusia juga butuh istirahat, rekreasi. Rekreasi itu berarti membuat badan menjadi letih, menjadi segar kembali. Seperti itu ya, nak ya. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan. Di sini ada gambar, 4 gambar. Kamu perhatikan, gambar pertama apa, gambar kedua apa, gambar ketiga, kemudian gambar keempat. Ya. Nah, tuliskan informasi sesuai urutan gambar tersebut pada bukumu. Ya. Coba yang pertama gambar apa ini? Ya. Betul, yaitu gambar sedang mencuci kaki dan tangan. Kemudian
Kedua yaitu menyikat gigi. Sedangkan yang ketiga berdoa sebelum tidur. Sedangkan keempat bangun tidur tepat waktu, seperti itu nak ya. Nah, kegiatan tersebut kita lakukan artinya berdasarkan rutinitas yang harus kita lakukan secara benar. Jadi kegiatan sebelum tidur seperti itu ya. Oke. Tidur termasuk juga kegiatan untuk mengurangi apa? Ya, kepenatan atau keletihan yang kita kerjakan pada waktu siang hari. Istirahat juga membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi kita harus bisa mengatur istirahat dan juga belajar ataupun bekerja ya, harus seimbang. Oke, lanjutkan. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, di sini dalam satu kelas kita mengenal berbagai macam suku, kemudian agama dan kegemaran, juga hobi yang berbeda-beda ya. Misalnya teman-teman ini memiliki latar belakang agama yang berbeda. Cara mereka berdoa tentunya berbeda-beda. Walaupun berbeda, Nina dan teman-teman tetap berteman dengan baik. Mereka tetap saling menghargai. Bagaimana caramu menghargai temanmu yang berbeda agama? Coba nanti ceritakan di bukumu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini di buku-bukumu juga ada contoh-contoh ya. Coba kamu perhatikan ya, nanti kalian perhatikan dengan seksama contoh-contoh dari latihan soal berikut ini. Ayo berhitung ya. Di sini ada contoh, kemudian cara menyelesaikannya. Nah, bacalah soal dengan cermat di bukumu sehingga kamu memahami makna soal. Setelah itu buatlah kalimat pengurangan dan selesaikan dengan cara yang menurutmu paling mudah. Seperti itu ya. Membuat kalimat pengurangan ya, bisa memberikan, kemudian kalimat pengurangan itu misalnya dengan memberikan, kemudian hilang ya, kemudian ya, kata-kata seperti itu bisa menjadikan kalimat dari pengurangan. Itu contoh saja. Nanti kalian mencari ya beberapa kalimat yang menunjukkan pengurangan ya. Misalnya diberikan, kemudian hilang, kemudian apa? Misalnya kalah, seperti itu ya nak ya. Nanti carilah kalimat-kalimat pengurangan yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Kita lanjutkan kembali. Nah, di bukumu juga ada soal-soal yang harus dikerjakan. Kegiatan-kegiatan di sini yaitu tentang kebiasaan baik dalam apa? Dalam kegiatan makan. Yang apa harus dikerjakan di sini yaitu mencuci tangan, kemudian berdoa. Setelah itu, setelah berdoa, makan dengan cepat atau lambat atau santai. Iya, dengan berlahan, tidak terburu-buru. Ya, gunakan alat-alat sebaik-baiknya. Dengan berlahan, artinya dengan mengunyah dengan baik, itu makanan yang kita makan dapat dicerna, kemudian menjadi kekuatan bagi tubuh. Kita ingat bahwa makanan yang kita makan harus sesuai dengan 4 sehat, 5 sempurna, dan disebut juga dengan gizi seimbang. Seperti itu nak ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di bukumu juga ada soal-soal. Nah, itu yang harus kalian selesaikan. Ya, dari kejelasan tadi, semoga kalian bisa mengerjakan. Ya, perhatikan di sini, misalnya ini ada apa? Di sini ada 3 dikurang 8, bisa nggak? Oh, tidak, nanti
dengan cara meminjam. Coba kamu amati. Kalau ini dengan soal biasa, coba kamu, nah di sini ada 5 dikurang 6, ini juga dengan cara meminjam. Kemudian ini juga 0 dikurang 8 nggak bisa, ya harus meminjam. Nah, di sini juga untuk nomor 4 ada angka-angka yang belum diketahui. Misalnya 3763 dikurang 2300 Nah, artinya kamu mencari angka ini, coba kira-kira berapa? Coba. Iya, yang ini angka 1. Jadi 6 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, ini yang B, C kalian kerjakan ya. Pasti bisa sih. Kerjaan kayak gini mudah ini. Ya. Selamat mengerjakan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kerjakan soal-soal. Nah, ini di sini juga ada soal-soal yang harus dikerjakan. Nanti kalian kerjakan dengan seksama, baca dulu soal-soalnya dengan teliti. Kemudian yang nomor 6 ini juga kalian membuat cerita pengurangan. Carilah kata-kata yang mudah, ya. Misalnya dengan cara diberikan, kemudian hilang, atau yang lain-lain yang mudah kamu buat seperti itu. Oke. Misalnya di sini nih, udah buatkan nih. 3.500 dikurang 1.975 sama dengan titik. Kemudian yang nomor B, iya 4.270 dikurang 1.425. Nah, kemudian cari hasilnya seperti itu ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, untuk yang terakhir ini yang kita bahas tadi, berarti kita sudah melampaui beberapa pelajaran ya, dan kamu harus bisa menghargai suatu kegemaran, kemudian menceritakan olahraga yang kamu sukai oleh temanmu atau juga di keluargamu bisa. Nah, apakah aku bisa menyelesaikan soal pengurangan dengan teknik meminjam? Nah, kamu nanti juga silakan bisa menulis urutan cerita berdasarkan gambar seperti tadi ya. Kemudian apakah aku bisa saling menghargai dengan temanku? Nah, apakah aku bisa menyelesaikan soal cerita pengurangan? Ya, nanti kalau belum jelas, belum mengerti, bisa tanyakan ke wali kelas masing-masing. Begitu anak-anak, selamat belajar. Semoga kalian selalu bersemangat dan dapat belajar dengan baik. Ya, selamat belajar. Selamat bertemu di lain kesempatan.